Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Tiba saatnya kita membahas ikatan kimia, yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi antara atom-atom yang memiliki energi ionisasi tinggi atau afinitas elektron yang rendah, sehingga cara mereka mencapai kestabilan yaitu dengan penggunaan bersama pasangan elektron atau join elektron. Unsur-unsur itu adalah terjadi antara atom non-logam dengan non-logam. Jadi yang memiliki energi ionisasi tinggi ataupun afinitas elektron yang rendah itu adalah atom-atom non-logam yang nanti akan berikatan secara kovalen dengan atom non-logam yang lain. Atom non-logam ada hidrogen, meskipun tempatnya di golongan 1A tetapi dia adalah non-logam. Kemudian ini non-logam, karbon, nitrogen, oksigen, dan semuanya area sini adalah non-logam. Mereka juga ingin stabil seperti konfigurasi dari gas mulia dengan cara kaidah duplet atau oktet dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron. Nah, jadi kestabilannya adalah tetap sama, yaitu stabil dengan cara duplet ataupun oktet, yaitu dengan penggunaan bersama pasangan elektron ya. Nah, tipsnya adalah cara menggambar struktur Lewis ikatan kovalen, yaitu gambarlah area ikatan kovalen dari arah atom pinggir atau atom terminal. Sedangkan atom pusat adalah atom yang memiliki keperluan elektron yang terbanyak. Dan di sini juga perlu kita azas keadilan. Nah, mari kita menggambar struktur Lewis ikatan kovalen pada molekul air, gas hidrogen, gas oksigen, gas nitrogen, gas karbon dioksida, dan amonia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas beberapa saja dan nanti kalian pasti bisa melanjutkan sendiri dengan hanya perlu banyak berlatih aja ya. Jadi ini menggambar, nggak usah takut salah. Atom H memiliki 1 elektron, sehingga untuk mencapai kaidah duplet dia perlu 1 elektron. Kaidahnya adalah duplet. Kemudian oksigen 2,6 perlu 2 elektron untuk mencapai kaidah oktet. Ibu gambarkan struktur Lewisnya. H 1 elektron valensi. Untuk H sebanyak 2 atom ini tadi. Kemudian O memiliki 6 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi molekul H2O, berarti H sebanyak 2, O sebanyak 1. Kita gambar tadi area ikatan kovalen dari arah atom terminal atau pinggir. Ini yang di pinggir ini adalah atom terminal. Yang ini adalah atom pusat. Yang perlu lebih banyak yaitu tadi oksigen perlu 2 elektron. Sedangkan hidrogen perlu 1, berarti oksigennya perlu lebih banyak, maka dia menjadi atom pusat. Kita gambar area dari arah atom terminal. H tadi perlu 1, berarti dia pinjam 1 dari yang O. Untuk H yang bawah ini juga demikian, perlu 1. Nah, karena tadi H pinjam 1 dari sini, maka dengan azas keadilan O juga meminjam 1 dari sini. O juga meminjam 1 dari sini.
Kita gambar areanya. Nah, keren kan? Nah, ini berarti ada satu pasang yang digunakan bersama oleh H dengan O, oleh H dengan O. Kita gambar satu pasang elektron, satu pasang elektron. Tiap satu pasang ini kita gambar dengan garis ikatan kovalen. Nah, jadi untuk garis ikatan kovalen ini disebut dengan pasangan elektron ikatan. Ada sebanyak berapa? Ada 2, jadi pasangan elektron ikatannya sebanyak 2. Kemudian pada atom pusat ada elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Ini ada 4 buah, berarti ada 2 pasang. Berarti kita sebut pasangan elektron bebas sebanyak 2. Bagaimana? Mudah kan anak-anak? Inilah molekul air. Dengan cara yang sama, kita akan menggambar molekul gas hidrogen. Tadi gas hidrogen, H yang ini perlu 1, yang ini perlu 1. Kita gambarkan areanya. Seperti ini anak-anak. Mudah kan? Ini satu pasang yang saling digunakan bersama. Sehingga ikatan kovalennya hanya 1. Disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Pada H2O tadi juga ada ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen tunggal, tapi sebanyak 2, gitu ya. Sekarang untuk oksigen. Oksigen tadi perlu 2 elektron. Yang oksigen kiri perlu 2 elektron, oksigen kanan perlu 2 elektron. Kita gambarkan areanya. Nah, begini. Mudah kan? Jadi, ini ada berapa pasang yang saling digunakan bersama? Betul, ada 2 pasang. Sehingga satu pasang, satu garis, sehingga di sini ada ikatan kovalen rangkap 2. Ya, pada gas oksigen terjadi ikatan kovalen rangkap 2. Dengan cara yang sama, kalian nanti bisa menggambar ikatan kovalen rangkap 3 pada gas nitrogen. Kemudian untuk gas karbon dioksida, untuk O yang kiri perlu 2. Nah, untuk C punya 4, berarti dia perlu 4 elektron. Kalau oksigen tadi perlu 2 elektron. Yang perlunya lebih banyak, maka sebagai atom pusat. Ini untuk yang oksigen. Areanya Ibu gambar. Kemudian C tadi perlu 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga untuk C menjadi kaidah oktet. Nah, begini. Ada berapa pasang yang saling digunakan bersama? Ada berapa? Dengan O yang kanan ternyata ada 2 pasang. Dengan O yang kiri ternyata juga ada 2 pasang. Sehingga terjadi ikatan kovalen rangkap 2 sebanyak 2. Ya. Ikatan kovalen rangkap 2 sebanyak 2. Amazing kan anak-anak? Inilah gambar beberapa senyawa secara struktur Lewis. Bisa. Alhamdulillah.